Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Baik, Bapak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Faisal Bukhari dan sedang menjaga pada klinik 9 pada pagi hari ini, Pak. Baik, Bapak, sebelumnya saya di sini izin untuk menanyakan beberapa hal, Pak. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara, Pak. Tujuannya untuk mengetahui kedatangan Bapak ke sini itu dengan keluhan apa. Nah, agar kita untuk tes wawancara ini untuk kita mengetahui apakah ada solusi yang bakal kita lakukan, dan Bapak juga jangan khawatir, Pak, untuk kerahasiaannya ini. Saya jamin ini bakal privasi, Pak, dan nggak akan bocor, Pak. Nah, baik Bapak, sebelumnya saya di sini izin untuk mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya, Pak ya. Baik, Dok. Baik Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Dan Bapak Udin, Baik, dengan Bapak Udin. Baik Bapak, lalu usianya berapa tahun, Pak? 25 tahun, 25 tahun. Laki-laki ya, Pak ya. Alamatnya di mana, Pak? di Jalan Embong, Dok. Jalan Embong. Pekerjaannya sebagai apa, Pak? Ini Pak, wira swasta. Wira swasta. Oke, baik Bapak. Jadi saya di sini izin menanyakan beberapa hal ya, Pak ya. Baik, pertama di sini saya akan menanyakan keluhan Bapak untuk datang ke sini itu, Pak. Nah, untuk keluhan utama Bapak apa ya, Pak ya? Saya ini, mood saya ini sering berubah, Dok, naik turun gitu, Dok. Moodnya sering berubah ya, Iya. sering naik turun. Kalau boleh tahu sudah berapa lama, Pak? Sudah 1 mingguan, Dok. 1 minggu ya. Nah, lalu Pak, untuk gejalanya ini, untuk keluhannya ini munculnya ini pas kapan? Pas saya ini, Dok, banyak tekanan kerjaan, Dok. Tekanan kerjaan ya, Pak. Baik Bapak, kalau boleh tahu apakah ini mengganggu pola tidur Bapak atau juga mengganggu pola aktivitas Bapak nggak, Pak? Betul, Dok, sangat mengganggu, Dok. Sangat mengganggu ya, Pak ya. Iya. Baik Bapak, kalau misalkan saya kasih rating untuk tingkat keparahannya dari 1 sampai 10 itu berapa, Pak? Mungkin Mengganggunya 9, Dok. 9 ya, Pak ya. Baik Bapak, lalu selanjutnya apakah ada keluhan penyerta, Pak? Apakah ada keluhan lain? Tidak ada, Dok. Tidak ada, Pak ya. Lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak mempunyai sebelumnya apakah Bapak mempunyai riwayat penyakit Pak tertentu, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Tidak ada, Dok. Oke, baik Bapak. Lalu Bapak selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi, Pak. Lalu selanjutnya di sini saya akan menanyakan apakah Bapak terdapat perubahan mood, Pak? Iya, betul, Dok. Terdapat ya, Pak ya. Lalu Pak, ketika Bapak mengalami perubahan mood, perilaku Bapak merasanya berubah juga atau tidak, Pak? Berubah, Dok. Berubah juga ya, Pak ya. Lalu apakah dapat mengganggu konsentrasi dari Bapak nggak, Pak? Sangat mengganggu, Dok. Sangat mengganggu ya. Iya. Lalu Pak, selanjutnya apakah mengganggu buang air kecil Bapak atau buang air besar? Tidak, Dok. Tidak ya, Pak ya. Oke. Lalu Bapak selanjutnya apakah terdapat keluhan fisik, Pak, seperti sakit kepala, lalu juga demam, terus juga kejang? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Lalu Pak, selanjutnya apakah mengganggu aktivitas sehari-hari Bapak? Betul, Dok. Sangat Betul ya, mengganggu. sangat mengganggu ya, Pak ya. Lalu Pak, selanjutnya kan Bapak nih merasa mood Bapak ini naik turun. Nah, ketika Bapak bersosialisasi dengan orang-orang nih, Bapak seperti apa, Pak? Jadi saya murung, Dok. Yang tadinya saya ceria jadi murung, jadi susah bersosialisasi. Jadi susah bersosialisasi, Pak ya. Ya. Lalu Bapak selanjutnya saya mau tanya, Pak, apakah Bapak sebelumnya nih mengkonsumsi obat-obatan, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Nah, lalu Bapak selanjutnya di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lanjutan, Pak. Nah, sebelumnya di sini apakah Bapak pernah mengalami masalah mental emosional sebelumnya, Pak? Tidak, Dok. Tidak ada ya, Pak ya. Apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti moodnya ini naik turun, Pak, sebelumnya? Belum, Dok. Baru kali ini, Dok. Baru kali ini ya, Pak ya. Iya. Lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak menderita suatu penyakit, Pak, sebelumnya? Tidak, Dok. Tidak ya. Tidak, Dok. Oke, baik Bapak. Selanjutnya saya di sini izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi ya, Pak ya. Baik, Dok. Oke, baik Bapak. Selanjutnya di sini Bapak apakah dari keluarga Bapak ini ada yang mempunyai riwayat gangguan mental, Pak, sebelumnya? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya. Iya. Berarti di dalam keluarga Bapak juga tidak ada yang mempunyai keluhan mental ya, Pak? Ya, Dari betul, Dok. orang tua, dari kakek dan ibu neneknya. Iya, betul, Dok. Oke.
Untuk hubungan Bapak dengan keluarga Bapak sekarang baik-baik aja atau gimana Pak? Baik-baik aja ya Pak, alhamdulillah ya Pak ya. Lalu Pak, selanjutnya untuk dukungan dan juga sikap keluarga terhadap masalah mental emosional Bapak ini seperti apa Pak? Apakah dari keluarga dan juga saudara-saudara Bapak ini mendukung Pak untuk supaya Bapak ini sembuh dari keluhan tersebut? Betul dok, sangat mendukung. Sangat mendukung ya Pak ya. Lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak ini menderita gangguan mental emosional pada masa kanak-kanak Bapak nih? Tidak dok. Atau pada saat remaja dan juga dewasa sebelumnya? Tidak dok. Oh tidak ada ya Pak ya. Baik, berarti baru kali ini ya Pak ya. Baik, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan mental, yang mana di sini kita bisa lakukan observasi atau lihat pada kondisi pasien. Baik, pertama kita identifikasi personal terlebih dahulu, yang mana untuk pasien di sini sikapnya terhadap pemeriksa ini, dia ini agresif, lalu juga kadang mengelak dan juga sangat berhati-hati. Nah, lalu selanjutnya untuk perilaku dan juga aktivitas psikomotorik pada pasien ini, pasien sering menghentak-hentakan kakinya. Lalu selanjutnya untuk postur dan juga sikap dan juga pakaian pada pasien ini, pasien seperti pada umumnya. Lalu juga selanjutnya pasien juga nampak gelisah. Lalu untuk bicara pada pasien ini, dia lambat dan juga mencerca atau slur. Lalu juga selanjutnya untuk emosi pada pasien ini, pasien sendiri ini terlihat normal. Lalu selanjutnya untuk mood pada pasien ini, pasien merasa moodnya ini naik turun. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat pasien ini merasa tidak bahagia karena pasien ini merasa tertekan, lalu juga merasa kesal dan juga khawatir dan juga gugup. Nah, lalu selanjutnya untuk cara berpikir pasien ini juga dia realistis. Lalu juga untuk lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan wawancara mengenai gangguan pikiran. Jadi pertama kita bisa tanyakan kepada pasien, baik Bapak sebelumnya apakah ada orang yang memata-matai atau berkomplot melawan Bapak atau tidak Pak? Tidak ada ya Pak ya. Lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak pernah melihat orang-orang yang membicarakan Bapak, atau ada yang pernah membicarakan sesuatu hal tertentu atau tidak Pak? Tidak ada ya Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, apakah Bapak ini ada mempunyai atau memiliki bakat atau kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain Pak? Tidak juga ya Pak ya. Oke, baik Bapak, apakah Bapak merasa yakin ada sesuatu yang dapat mengontrol Bapak? Tidak ada ya Pak ya. Lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak pernah mengalami hilang pikiran Pak? Tidak ada. Tidak juga ya Pak ya. Lalu selanjutnya Bapak apakah pernah apakah Bapak pernah pikiran Bapak ini merasa pernah dimasukkan sesuatu seperti Bapak kesurupan? Tidak pernah juga ya Pak ya. Lalu selanjutnya Bapak apakah Bapak ini terkadang merasa seseorang atau sesuatu di luar diri Bapak ini mengendalikan pikiran atau tindakan Bapak? Tidak juga Pak ya. Lalu Bapak selanjutnya di sini saya akan menanyakan untuk gangguan halusinasi Pak. Saya izin bertanya Pak, apakah Bapak ini terkadang mendengar hal yang tidak didengar oleh orang lain Pak? Tidak juga ya Pak ya. Baik, lalu Bapak selanjutnya apakah Bapak kadang nih mendapat suatu penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Tidak juga ya Pak ya. Baik, lalu selanjutnya baik Bapak untuk saat ini Bapak sedang berada di mana Pak? Sedang berada di klinik Pasundan. Sedang klinik apa ya Bapak? Lalu selanjutnya saya di sini izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi Pak. Jadi di sini saya akan memastikan Pak ingatan Bapak. Jadi di sini saya akan menyebutkan 5 angka Pak. Nah Bapak silakan ulangi ya Pak ya. 1, 2, 3, 6, 5. Bapak boleh ulangi lagi Pak ya. 1, 2, 3, 6, 5. Oke, baik Bapak.
Lalu Bapak selanjutnya selanjutnya Bapak saya izin bertanya Pak, untuk pada masa kanak-kanak Bapak tinggal di mana Pak? Apakah masih sama Pak untuk tinggalnya pada saat ini? Beda dong. Oh, Kalau beda ya? misalnya saya anak-anak, saya tinggalnya di Majalengka. Oh, di Majalengka. Betul. Oke, baik Bapak. Lalu Bapak selanjutnya oke baik, alhamdulillahirobbilalamin. Baik Bapak, mungkin untuk sesi wawancaranya ini sudah selesai Pak. Mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Pak. Semoga Bapak cepat sembuh dan juga sehat selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.